bisa keluar, ya, dikurung di sini, ya, nggak bisa keluar. Sebelum Umar masuk Islam, ya, tapi setelah Umar masuk Islam bebas, ya, itulah hebatnya Sayyidina Umar, ya. Jadi kampungnya tidak terlalu besar awalnya, ya. Nanti insyaallah. Dirubah nggak awal? Apanya? Udah dirubah, semua bangunan asli udah dihilang, tapi ini letak posisinya saja, ya, posisinya. Nah, kemudian itu di tenda yang 3, itu tenda yang 3, dan jadi tenda yang 3. Oh iya. Di sana tempat keluarnya air Zam-Zam. Jadi di sana sumurnya. Sumur aslinya di depan Ka'bah, tapi karena ditutup, maka jalur pipanya ke sana. Itu sekarang ditutup. Makanya kebiasaan kalau orang selesai mandinya ke sana pakai air Zam-Zam. Karena dibukanya pakai pipa besar. Ya, yang di tenda yang 3, tenda 3. Iya. Yang sudah pakai pagar sekarang. Ditutup. Sejak Covid ditutup. Ya, biasanya kalau selesai udah ke sana sambil ke Maulid Nabi. Langsung nanti mandi di sana pakai Zam-Zam. Iya, orang Indonesia segelas aja susah, di sini dipakai mandi. Paralonnya. Ya. Kalau aslinya di depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah, itu aslinya sumur Zam-Zam di sana. Jadi kalau kita tawaf, sumur Zam-Zam di bawah kita. Jadi setelah ditutup, kemudian dialirkan pipa, airnya ke sana, ya. Paling kan air yang sudah diambil ditaruh di keran-keran ini. Tapi kalau yang di sana langsung, ya, dari sumur langsung sana dialirkan. Ya. Maka kalau dulu enak sambil tawaf bawa cerigya. Ya, jadi enak bebas ngambil air. Tapi sekarang belum terlalu normal. Ini aja umroh ini baru 2 bulan ini mulai normal. Ya, setelah haji. Adapun sebelumnya ketat sekali. Ya. 2 tahun sebelumnya sejak pandemi lah. Ya, di sini kayak kota mati seperti asal mula Mekah dulu, nggak ada penduduk. Ya, keluar rumah pun kita nggak diperbolehkan ketika pandemi di sini. Ya, jadi ya begitulah suasananya. Jadi di sini gunung ini, ya, ini istana ini gunung, tempat Nabi Ibrahim. Adapun jadi Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabi Ismail itu ke Mina, jauh sekali perjalanannya. Yang tempat ada tugu tadi ketika ziarah itu, ya, jadi jauh sekali. Nah disinilah Rasulullah Nabi Ibrahim menaruh Ismail ketika kecil bersama ibunya. Beliau kan jalannya dari mana? Dari Palestina. Ya, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa Ismail yang masih baru kecil bersama dengan ibunya, diletakkan beliau di sini. Setelah itu beliau meninggalkannya. Gimana nih perasaan ibu? Ya, seorang diri bersama bayi yang masih kecil. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diperintahlah Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah. Setelah kapan? Setelah Nabi Ismail menikah. Beberapa tahun itu enggak diperhatikan, tapi yang namanya perintah Allah Nabi Ibrahim iya saja. Maka Nabi Ibrahim gelarnya di semua kitab dinamakan siapa? Khalilullah namanya, kekasih Allah. Kenapa? Beliau selalu iya. Kalau Allah mengatakan ini, maka ketika Allah mewahyukan A, maka Nabi Ibrahim pasti melaksanakan. Bahkan sampai apa? Sampai disuruh sembelih anaknya pun beliau mengatakan iya. Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Selama Allah yang memerintahkan, tidak ada yang namanya berat. Bagi siapa? Bagi yang betul-betul cinta kepada Allah. Karena dengan kecintaan kepada Allah semuanya akan menjadi ringan. Paham ya? Nah, kemudian tempat kita umroh pertama, masih ingat kan? Tempat kita duduk-duduk. Nah, di sana posisi rumahnya Siti Khadijah radhiyallahu taala, agak tinggi itu. Ya. Nah, kemudian karena di sini pemukimannya, maka orang-orang yang meninggal di sini dimakamkan di sini, di sebelah jalur kita keluar sa'i. Kalau kita keluar sa'i, lurus, itulah tempat pemakaman asli orang Arab. Namanya Subaikah namanya. Ya, namanya Subaikah. Jadi banyak sahabat dimakamkan di sana, tapi sekarang ditutup karena sedang menjadi proyek perluasan masjid. Tapi sampai sekarang mangkrak. Kenapa? Ketika dibangun tidak pernah berjalan mesin. Sampai sekarang masih reruntuhan di sana. Kenapa? Karena menghormati sahabat. Kemudiannya sahabat di sana sampai sekarang masih mangkrak pembangunannya. Ya, itulah tempat pemakaman asli.
Tapi kemudian barulah dipindahkan ke sana. Kalau kita lurus sini, di sanalah makam Siti Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, bukan dimakamkan ke sini lagi di samping Masjidil Haram ini, tapi dimakamkan ke Ma'la. Setelah Khadijah dimakamkan ke Ma'la, maka semua sahabat yang meninggal setelah Khadijah tidak dimakamkan ke sana. Kenapa? Menghormati Siti Khadijah, semuanya dimakamkan ke Ma'la. Jadi jenazah yang disolatkan di sini lewatnya sini pemakaman Ma'la. Sudah kita lewati tadi kan yang terakhir tempat Siti Khadijah. Termasuk banyak orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia yang meninggal dimakamkan di sana, ya, di Ma'la. Jadi di sini kampungnya banyak sekali ya. Kemudian tempat kita mulai sa'i di Bukit Sofa. Di sana di sebelahnya namanya Darul Arqam namanya. Darul Arqam itu tempat pertemuan orang-orang Muslim, tempat rapat lah. Di sana namanya Darul Arqam. Banyak sekali tempat-tempat bersejarah di sini, tapi semuanya sudah hilang, ya. Semuanya sudah hilang karena maslahat lah pembangunan untuk perluasan akhirnya apa? Dihilangkan. Banyak sekali ya. Apa juga di sini. Nah, adapun apa namanya tempat tadi Mina ini dia di belakang bukit ini, ya, di belakang bukit ini. Jadi kalau kita lewat terowongan ini lurus, tembus nih, maka di sanalah tempat Mina, tempat tenda-tenda yang banyak itu, ya. Jadi lewat sini. Nggak kelihatan ya? Kalau naik gunung pasti kelihatan. Ada yang mau naik, pasti dia kelihatan.